Oh, langsung aja Pak. Ya, oke. Tujuan didirikan agroedukasi ini untuk apa Pak? Tujuannya kita biar anak-anak dari mulai usia apa namanya PAUD sampai TK Iya. sampai bahkan anak mahasiswa itu biar bisa edukasi juga, biar mereka tahu sih. uh, Mereka kan rata-rata apalagi anak zaman sekarang kan nggak tahu yang namanya pohon padi, Oh iya. apalagi tanaman yang lain gitu. Itu buat edukasi aja. Program sama layanan apa yang ada di agroedukasi ini Pak? Programnya kita untuk memperkenalkan semua jenis tanaman, baik tanaman sayuran daun, sayuran buah, tanaman produktif, tanaman langka, dan berbagai ada SGH, smart greenhouse, sama hidroponik. Kita semua ada, bahkan ada ternak dari mulai unggas, ayam sampai sapi, kambing ada. Nama perikanan satu, ada zona perikanan. Karena kan kita di sini KPKP, Iya. jadi semua ada di sini. Buat edukasinya bisa di AEW ini. Kalau sasaran utama dari kegiatan edukasi ini Pak? Untuk bekal anak-anak lebih mengenal tentang pertanian. Sejarah singkat dari berdirinya agroedukasi. Sejarahnya berawal dari kita nih sebelum adanya terbentuknya agro edukasi. Dulu di sini kantor penyuluh pertanian, DPP namanya, Balai Penyuluh Pertanian khusus DKI Jakarta Selatan. Tahun 2023 kalau nggak salah barulah bangun agro edukasi, dibentuk, dirubah semua, termasuk ada kontainer farm, SKH belum nyusul. Nah, terus yang lainnya sudah ada. Dari situ kita berawal. Keunggulan dari agroedukasi ini? Keunggulannya semua di sini serba ada, baik dari pertanian konvensional, pertanian hidroponik, smart greenhouse-nya, kita sudah ada semua di sini. Dari struktur organisasinya di sini itu seperti apa Pak? Kalau struktur organisasi di sini kita masih Pemda ya, karena kan masuknya Pemda ini, Pemda DKI Jakarta Selatan. Nah, mereka semua yang punya di sini. Kalau saya sendiri PJLP, terus tapi SGH ini punya kelompok tani ini yang punya, tapi kita pinjam lahan di sini. Dan anggotanya juga anak-anak kebun yang ada di sini. Dalam arti untuk tambah-tambahan untuk karyawan anak-anak kebun di sini. Divisi yang terlibat dalam pengelolaan agribisnis agroedukasi ini? Kalau divisinya itu kembali lagi ke ada di sini di kantor, di pengelola. Gitu. Kalau kami kan tukang kebun cuma hanya bisa jalanin aja. Untuk visi dan misinya di sana. Kalau kelompok sih visi misinya buat mendukung agroedukasi di sini. Kalau di sini punya smart greenhouse-nya untuk melengkapi semua itu. Jumlah tenaga pendukung yang ada di sini? Kalau untuk tukang kebun semua ada 9 orang, OB-nya 2, security 9, security 5. Itu pun kalau security nggak masuk kelompok tani ya, dia sendiri untuk keamanan. Perannya beda-beda ya Pak? Perannya beda-beda. Kalau untuk tukang kebun kita
sebetulnya kerjasama sih kalau untuk di tukang kebun mah. Kalau misalkan si A lagi cuti atau apa, kita saling saling mengisi. Jadi kerja nggak masing monoton lo sayuran aja enggak. Jadi kita semua di sini tukang kebun di sini memang harus diharuskan serba bisa, serba tahu. Jadi kan kita mulai dari mandu anak sekolah, dari sampai bercocok tanamnya, tanaman sayurnya harus bagaimana, sayur buah harus bagaimana. Ya, alhamdulillah tukang kebun di sini bisa lah. Yang pihak yang menjadi penanggung jawab di Eh, kegiatan di sini pengelola AEW Pak Erik. Pak Eri, apa terdapat kerjasama dengan pihak luar, misal sekolah, pemerintah atau komunitas? Kalau untuk pihak luar kita dulu ya di awal ada itu kontainer pam dari PLN. Kalau ini ini kerjasama sama BI, ini kelompok ini kerjasama sama BI. Sama juga pernah juga dari Kementan juga, tapi kan nggak, ini cuma sekali aja. Barang yang baku ada, tapi masih tetap berjalan. Tapi kalau untuk dari Pemda ya memang khusus anggaran Pemda sendiri, yang itu mah dari punya kelompok aja, jangan disangkut pautkan sama Pemda. Kalau Pemda kan dia punya anggaran sendiri. AEW ini kan masuk punya Pemda, cuma kelompok mendukung aja kegiatan agronya. Semua itu punya Pemda, anggaran semua dari Pemda, khususnya Jakarta Selatan. Ini kan karena ada di Jakarta Selatan, dan juga untuk pelayanan 10 kecamatan yang ada di Jakarta Selatan. Kalau alur kegiatan agroedukasi dari awal sampai akhir untuk pengunjung itu biasanya seperti apa, Pak? Kalau alur, misalkan satu anak sekolah hadir nih misalkan ya, itu dari mulai datang ramah tamah, terus mereka nanti dikasih tahu kita trip keliling kebun. Nah, terus nanti ada dia mau ambil apa nih, misalkan mau manen atau mau pindah tanam atau mau serok ikan, itu ada itunya, tergantung dia mau ambilnya yang mana kan. Ada susu juga, susu sapi kan ada sapi kan. Susu yang sudah jadi kemas sudah. Fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan di sini Fasilitasnya ya itu untuk kalau untuk apa nih, untuk anak sekolah apa untuk apa? semua kalangan. Semua kalangan ya. Kalau fasilitasnya ada istilahnya ada gazebo, ruang pertemuan, atau dia mau pakai rapat atau mau meeting ada ada ya. Cara lembaga ini menjaga kualitas edukasi terhadap pengunjung? Ya diupayakan semua harus tanaman ada, semua jenis tanaman. Kalau nggak ada, baik itu dari mulai tanaman toga sampai tanaman sayur dan produktif. Yang penting lahan di konvensional juga harus ada, apa yang harus mau dipanenin ada. Jadi selalu nanam tiap hari. Iya, jangan sampai tuh pengunjung datang nggak ada apa-apa. Tapi kan di sini alhamdulillah balkonnya kosong, tapi lagi persiapan buat tanam timun suri menghadapi di bulan puasa. Kita lagi diolah, kacang baru tanam, baru udah berbuah, kacang panjang. Apa terdapat inovasi dalam kegiatan agroedukasi yang dilakukan secara berkala? Inovasi ya ada aja sih. Kadang kita ini nggak ada tanaman yang baru nih, ada tanaman apa nih di luar, misalkan kayak ada jagung, kemarin ada jagung ketan, ada jagung ini kita tanam. Nah, ada varietas baru kita coba tanam, nanti kita lihat kan adaptasinya gimana nih di dataran rendah kayak kita. Kadang-kadang beda kan, beda tempat, beda suhu, bahkan apalagi kalau yang dari luar beda. Kita selalu ada inovasi di situ.
ya itu kembali lagi tanaman ada, terus ya pengelolanya juga aktif. Yang penting kita ada kunjungan, kita memang udah ready semua. Lalu untuk keluar biasanya kan kita ini buat pelayanan 10 kecamatan. Kadang-kadang kan dari pihak wali kota mau ada pameran atau mau ada panen raya atau mau ada lomba, itu kita harus menyediakan tanaman-tanaman yang sehat, yang baik itu di pot atau di polybag. Yang masih menjadi kelemahan di lembaga ini apa Pak? Kelemahannya kita SDM masih kurang, SDM. pekerjaannya masih kurang karena banyak yang harus dibenahin, SDM terbatas. Peluang apa yang dapat dimanfaatkan di lembaga ini? Kalau peluang itu khusus masyarakat atau buat di sini? Buat di sini. Kalau untuk di sini kita hanya peluangnya khusus gimana ya? Buat ke depan. Iya, kita selalu menonjolkan kayak sekarang ini kan orang banyak kan nggak punya lahan. Iya. Nah itu kita peluangnya kita paling ya kayak kemarin kita bikin urban farming, yang ngajarin orang bercocok tanam, nggak punya lahan bisa bercocok tanam, baik itu dari polybag atau pot ataupun di rooftop sekalian kita bisa bercocok tanam. Ancaman yang mungkin menghambat pengembangan lembaga ini Pak? Kalau untuk menghambat kayaknya nggak ada ya, kecuali ada cuaca aja sih paling kalau motor menghambat mah. Kalau untuk yang lainnya saya rasa tidak ada ya. Itu kembali lagi tadi kita memang kekurangan SDM aja, pekerjaannya khususnya kebun, tenaga kebun yang berkurang. Apa lembaga ini memiliki strategi khusus untuk meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan program? Oh ya itu sih udah pasti, setiap lembaga udah pasti pengen produknya paling bagus dong. Nah, kita selalu buat inovasi-inovasi yang lain supaya masyarakat bisa tertarik. Dan di sini juga ada, setiap kecamatan kan ada satu penyuluh. Nah, penyuluh itu bertugasnya megang satu kecamatan, ada beberapa kelurahan, ada inovasi apa mereka buat, nanti ininya dari sini bawa ke sana. Soalnya kan masyarakat juga ngambil tanaman obat ataupun tanaman produktif, sayur semua di sini dari 10 kecamatan itu. Nanti mereka bersurat itu, terus ada inovasi apa, kita punya ilmu penemuan baru apa, kita terapkan di kelompok-kelompok tani atau di ibu-ibu PKK. Jadi selalu pinter-pinter ngotak kita cari-cari ilmu di luar, bagaimana caranya supaya bisa bertahan. Itu. Baik, terima kasih Pak. Iya.